Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa kembali di pertemuan hari Kamis tanggal 3 September 2020. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang luar biasa sehingga Ibu masih bisa berinteraksi dengan kalian walaupun melalui rekaman penjelasan PowerPoint ini. Kita bersyukur masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh di hari ini. Baik anak-anakku yang luar biasa, selain rasa syukur kita yang tadi kita panjatkan, tak lupa pula Ibu ingatkan kembali untuk kalian agar selalu tidak kendor disiplinnya di dalam disiplin untuk diri sendiri agar terhindar dari pandemi COVID-19 ya. Itu. Jadi Ibu ingatkan kembali jangan lupa aturan mainnya, protokol kesehatan yang sudah kalian ketahui tentunya untuk tetap dijalankan. Baik anak-anakku sekalian, Ibu lanjutkan penjelasan untuk sesi pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 3 September 2020, di mana pada pertemuan hari ini akan berturut-turut Ibu sampaikan dari mulai mata pelajaran matematika, bahasa Cirebon, lanjut ke bahasa Sunda. Oke, kita awali dulu dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Operasi hitung campuran khususnya pada perkalian dan pembagian bilangan pecahan itu adalah materi bahasan kita pada pagi hari ini. Ya. Apa sih yang akan kalian explore untuk pertemuan hari ini? Ibu harapkan dari kegiatan Zoom, ya rekaman Zoom ini, diharapkan kalian mampu memahami tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ya, yang keduanya mampu menjelaskan pula perkalian dan pembagian bilangan pecahan, menghitung atau mencari perkalian dan pembagian bilangan pecahan, mengidentifikasi masalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan, dan tentunya yang terakhir, menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Ya, Ibu lanjutkan anak-anakku. Ya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, apabila kita mendapatkan pecahan itu sama aja kalau kalian dapatin satu bagian utuh lalu dibagi-bagi ya. Itu sudah penjelasannya sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya, dan begitu juga cara penulisannya, mana itu yang disebut dengan penyebut, mana juga pembilang ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk penjelasan bagaimana sih penerapan tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, oleh sebab itu kalian perhatikan dari PowerPoint yang sudah Ibu siapkan ini, apabila kalian menyelesaikan atau mendapati soal-soal pecahan dengan menggunakan operasi perkalian. Yang jelas, di sini ada rumus standarnya anak-anak. Ya, yaitu apabila kalian mengalihkan pembilang dengan pembilang, itu pasti hasilnya pembilang. Sedangkan kalau kalian mengalihkan penyebut dengan penyebut, pasti hasilnya penyebut. Nah, ini bisa dilihat apabila ada A per B dikali C per D dengan ketentuan di sini B itu tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Maka yang bisa kita selesaikan apabila ada soal
A per B dikali C per D itu langsung bisa kalian lakukan dengan cara A dikali C dan B dikali D. Jadi bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang beserta penyebut dengan penyebut. Ambil contoh, misalkan kita penerapan soal di sini ada 1/4 dikali 8/6. Apabila kalian mendapati soal seperti ini, berarti kalian langsung dengan menggunakan yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, yaitu 1 dikali 8, sedangkan penyebut dikalikan dengan penyebut, yaitu 4 dikali 6. Sehingga hasilnya 1 dikali 8 adalah 8, sedangkan 4 dikali 6 adalah 24. Kalau disederhanakan menjadi sama saja 1/3. Ya. Bagaimana kita coba kan untuk soal yang lainnya, untuk pecahan yang lainnya. Misalkan di sini ada contoh 2/9 dikali 4/5. Itu bisa dengan cara langsung 2 dikali 4 dan 9 dikali 5, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya. Ya, didapatkan hasilnya 8/45. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ya, Ibu yakin kalian bisa dengan jelas menyimak dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, Ibu lanjutkan ya penjelasannya. Ya, bagaimana untuk untuk jenis soal yang lainnya? Apabila kalian mendapati pecahan campuran, bagaimana penerapan operasi hitung perkalian pada pecahan campuran? Nah, di sini harus ada yang kalian pahami atau kalian ingat baik-baik bahwa dalam perkalian yang melibatkan bilangan asli atau pecahan campuran, kita harus mengubah bilangan asli dan pecahan campuran tersebut ke dalam pecahan biasa. Sehingga harus sama, disamakan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung dikalikan. Misalkan di sini ada contoh ya. Ada P A per B dikali Q C per D. Nah, ubah dulu P A per B-nya itu menjadi pecahan biasa. Dengan cara bagaimana? Yaitu P dikali B ditambah C ya per B. Oke, Ibu ulangi. P dikali B ditambah A per B. Ya, nah, begitupun juga kalau Q C per D itu caranya diubah dulu menjadi pecahan biasa Q dikali D ditambah C per D. Ya, tuh. Sehingga dihasilkan, misalkan ambil contoh di sini ya. Dengan ketentuan yang tadi Ibu sampaikan, misalkan di sini kita ambil contoh ya, ada 4 itu dikali 2/7. Nah, berarti ini bilangan bulat dikali dengan pecahan. Nah, apakah bisa langsung dikalikan? Nah, itu harus diubah dulu ya. Untuk yang 4-nya ini diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Sehingga diubah menjadi pecahan yaitu 4/1 dikali 2/7. Nah, itu sudah sama ya. Baru bisa langsung dilanjutkan dengan menggunakan operasi perkalian sehingga hasilnya 4 dikali 2/1 dikali 7.
didapatkan hasil 8/7. Kalau dibagi kembali lebih kecil hasilnya 1/7. Nah ini ya, untuk jenis soal pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang berikutnya, apabila ada pecahan campuran seperti 1/3/4 dikali 5/1/5. Enggak, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, harus mengubah dulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Sehingga dihasilkan 1 dikali 4 ditambah 3/4. Hasilnya adalah 7/4. 1 dikali 4 itu 4, ditambah 3 itu 7, baru per 4. Ya, hasilnya 7/4. Bagaimana dengan 5/1/5? Ya sama, yaitu 5 dikali 5, 20. 5 ditambah 1, 26/5. Sehingga hasilnya 26/5. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kalian bisa langsung mengalikannya sehingga hasilnya 7 dikali 26 dan 4 dikali 5. Nah, didapatkan hasil yaitu 7 dikali 26 adalah 182 dan 4 dikali 5 didapatkan hasil 20 sehingga menjadi 182/20 kalau disederhanakan ya dibagi masing-masing 10 sehingga hasilnya adalah 91 dibagi 2 ya, berarti ini 91/10 atau sama saja dengan 91/10. Nah, itu anak-anak ya untuk penggunaan operasi perkalian pada pecahan campuran. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi. Sekarang kita coba lanjutkan. Selain operasi perkalian pada bilangan pecahan, baik pecahan biasa dan campuran, pada pertemuan kali ini juga Ibu lanjutkan bahwa selain perkalian, kalian juga diharapkan mampu menerapkan atau menggunakan operasi pembagian. Oke. Nah, itu ya. Jadi, pada penjelasan berikutnya, bagaimana kalau pembagian pada pecahan biasa? Kita coba perhatikan di sini ada hal yang harus kalian perhatikan bahwa dalam pembagian pecahan kita juga harus memahami konsep perkalian pecahan. Suatu pecahan dibagi dengan pecahan, maka langkah pertama yaitu pecahan pembagi di mana dalam rumus di atas yaitu C/D dibalik menjadi D per C. Kemudian tanda yang mulanya adalah bagi diubah menjadi kali. Kemudian pengoperasian pecahannya menggunakan operasi kali. Nah, berikut di bawah ini adalah penjabaran pembagian pecahan berdasarkan jenis pecahan. Misalkan didapatkan ada rumus A per B dibagi C per D. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu mengubahnya menggunakan operasi perkalian. Namun, di pecahan yang kedua atau di bilangan pecahan yang kedua itu dibalik menjadi A per B dikali D per C. Nah, tadinya kan C per D, ya. Karena diubah menjadi perkalian, sehingga berubah menjadi D per C.
Nah, kalau sudah menggunakan operasi perkalian, nanti sudah bisa langsung A dikali D, baru B dikali C. Ya, dengan ketentuan B dan D tidak sama dengan 0. Ya, gitu. Nah, bagaimana nih penerapannya? Coba perhatikan soalnya di sini. Misalkan ada 9/8 dibagi 3/2. Nah, cara mengubahnya yaitu 9/8 tetap, 3/2-nya dibalik menjadi 2/3. Operasi pembagiannya diubah menjadi perkalian. Sehingga didapatkan 9 dikali 2 dan 8 dikali 3. Ya, 9 dikali 2 per 8 dikali 3. Hasilnya 18/24. Kalau disederhanakan sama saja dengan 3/4. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Misalkan di soal yang kedua. Di soal yang kedua ada 3/4 dibagi 1/5. Nah, seperti biasa nak, jangan lupa di pecahan yang kedua harus kalian balik menjadi 3/4. Operasi pembagiannya diganti menjadi berubah menjadi perkalian, baru 1/5-nya dibalik menjadi 5/1. Sehingga kalau kita lanjutkan operasinya menjadi 3 dikali 5 per 4 dikali 1. Sehingga hasilnya 15/4. Nah, kalau lebih selesaikan lagi 15 dibagi 4 itu paling maksimal adalah 3. 3 dikali 4 itu sudah 12. Berarti 15 dikurangi 12 sisa 3. Maaf, ada gangguan. Oke ya, masih di sini sehingga hasilnya 3/4. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan kembali penjelasan Ibu. Nah, di sini sudah Ibu siapkan soal latihan yang harus kalian kerjakan sejumlah 5 soal. Ya, jadi ada soal perkalian, ada bilangan pecahan, ada juga soal pembagian. Nanti silakan kalian kerjakan 5 soal ini dengan baik, memperhatikan penjelasan yang tadi Ibu berikan, lalu kemudian kalian tuliskan hasilnya di lembar jurnal. Nanti untuk jurnal matematika itu dikirimkannya ke kantung matematika. Ya, oke. Lalu bagaimana Bu dengan tugas selanjutnya? Seperti biasa anak-anak, nanti kalau sudah selesai itu bisa kalian langsung kirim ke jurnal matematika, sedangkan untuk tugas bahasa Cirebon, Ibu hanya mengingatkan kembali untuk proyek bahasa Cirebon yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya anak-anak ya. Apakah ada yang sudah selesai ya atau sudah mengirimkannya ke classroom? Nah, kalau belum, Ibu ingatkan kembali ya untuk mencermati tugas proyek bahasa Indonesia. Kemarin kalian diminta untuk menyimak kembali video lagu dolanan Bu Kucang. Kemudian tulislah teks lagu daerah tersebut. Kalau sudah, artikan teks lirik tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Lalu praktikkan tembang dolanan Bu Kucang dan kalian rekam. Kalau sudah direkam, mau di video, usahakan sih video ya nak ya.
Itu jadi nggak bentuk hanya suara saja, tetapi ada video, lalu kirimkan ke classroom. Nah, untuk bahasa Cirebon itu nanti kalian mengirimkannya adalah di kantung bahasa Cirebon. Nanti Ibu siapkan. Nah, itu ya untuk tugas bahasa Cirebon. Yang berikutnya, anak-anak, Ibu lanjutkan kembali untuk mengingatkan kalian untuk hari ini, yaitu di pelajaran bahasa Sunda, sudah jelas sih, tidak terlalu banyak harus dijelaskan. Kalian hanya mengerjakan untuk tugas latihan, yaitu halaman 11 sampai 12 yang ada di buku LKS. Nah, kalau sudah seperti biasa, nanti untuk bahasa Indonesia itu hanya kerjakannya langsung di LKS saja, namun tidak dikirimkan melalui jurnal. Tadi yang ditulis melalui jurnal hanya yang matematika saja, tetapi di jurnal matematika ya. Sedangkan untuk jurnal PJJ yang dari RCTV bisa kalian tambahkan di jurnal matematika tersebut ya penjelasannya, dan cukup dikirimkan juga di kantung matematika ya. Oke, itu saja Nak untuk penjelasan materi pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2020. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mudah-mudahan kalian bisa jelas semua dan bisa mengerjakan semua tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan baik. Jangan lupa untuk selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran jarak jauh berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.